kabar tentang Zulfarhan baru diterima oleh ayah dan ibunya ketika tepat di tanggal 1 Juni 2017, yaitu tepatnya pada pukul setengah 11 malam. Di saat itu, yang pertama kali menerima kabar adalah Zulkarnain soal kondisi anaknya di asrama. Di saat itu, ayahnya ini nggak pernah ngebayangin bahwa dia akan mendapatkan berita seburuk itu, geng. Jadi dari kabarnya dikatakan pada pukul 11.30 malam, Zulkarnain mendapatkan panggilan telepon dari petugas UPNM yang mengatakan bahwa anaknya yang bernama Zulfarhan itu meninggal dunia. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng, pembahasan kita hari ini tentang kasus yang terjadi di Malaysia. Nah, kasus kali ini mirip banget dengan kasus yang pernah kita bahas sebelumnya, yaitu sebuah peristiwa yang terjadi di lingkungan sekolah asrama. Mungkin kalian bisa lihat, ini kasus yang pernah terjadi di Indonesia. Dan untuk kasus yang akan kita bahas kali ini, itu mengenai seorang taruna asal Malaysia yang mendapatkan perlakuan kasar oleh teman-teman asramanya sendiri hingga dia tewas. Dan pada awalnya ya, di dalam kasus yang menghebohkan ini, terjadi ketidakadilan terhadap si korban, yang mana si pelakunya yang berjumlah 6 orang itu justru mendapatkan vonis hukuman yang gak setimpal, yaitu hanya di penjara 18 tahun. Tetapi endingnya nih geng ya, endingnya itu bikin semuanya jadi lega, yaitu ke-6 pelaku akhirnya diputuskan untuk dihukum gantung. Wah, patut diapresiasi nih hukum di Malaysia, keren banget. Semoga negara kita juga bisa tegas kayak gini ya, menghukum para pelaku tindakan kriminal yang menghilangkan nyawa orang kayak gini. Ya ibaratnya tuh seharusnya nyawa memang harus dibalas nyawa gitu kan. Oke, bagaimana kronologi selengkapnya tentang kasus yang terjadi di Malaysia ini? Langsung aja kita bahas di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Oh ya geng, sebelum kita mulai ke kontennya, jangan lupa buat check out produk dari Genlabs, Watermelon Bubble Gum. Buat kalian yang suka rasa segar-segar, ada rasa mint, bubble gum, dan yang pastinya watermelonnya. Nah langsung check out aja, linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke, untuk pembahasan kita kali ini, kita akan langsung bahas kronologi yang menimpa si korban yang bernama Zulfarhan, seorang calon kapten kapal laut Malaysia, yang mana dia dihabisi oleh teman-teman asramanya dengan cara yang sangat kejam. Jadi geng, kasus ini terjadi di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia atau yang lebih sering disebut dengan UPNM. Seperti namanya, ini adalah universitas yang berfokus untuk memenuhi kebutuhan dan pengembangan angkatan bersenjata Malaysia. Dan UPNM ini punya peran penting dalam menyediakan tenaga profesional yang terlatih untuk pertahanan nasional Malaysia. Ya, jadi kayak sekolah angkatan laut lah kurang lebih. Nah, biasanya nih ya, lulusan UPNM ini sering sekali menempati posisi penting dalam bidang yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan di Malaysia. Dan sudah pasti ada kebanggaan tersendiri untuk bisa masuk ke universitas ini. Jadi bergengsi gitu geng. Sama dengan yang dirasakan oleh seorang anak laki-laki yang bernama Zulfarhan Osman Zulkarnain. Nah, dia biasa dipanggil dengan nama Zulfarhan. Dia ini lahir pada tanggal 29 November tahun 1996 di Johor Bahru, Malaysia. Dan Zulfarhan sendiri adalah anak dari pasangan Zulkarnain Idrus dan Hawa Osman. Nah, ayahnya yang bernama Zulkarnain itu diketahui merupakan seorang supir taksi. Sementara ibunya yang bernama Hawa itu tidak disebutkan lah detailnya itu seperti apa. Jadi identitas ibunya itu tidak banyak tersebar di media. Nah terus geng, si Zulfarhan ini diketahui juga merupakan anak pertama dari 4 bersaudara. Yang salah satu adiknya diketahui usianya nggak terlalu jauh dari dia, yaitu baru 15 tahun. Dan di media sosial tidak banyak informasi mengenai latar belakang si Zulfarhan ini. Mengenai sekolahnya dulu, bagaimana dia tumbuh kembang itu jarang ada informasinya. Tapi yang jelas
Zulfarhan ini mulai masuk ke UPNM sekitar tahun 2015. Terus dia masuk ke UPNM dengan mengambil jurusan teknik elektro. Menurut pengakuan dari keluarganya, Zulfarhan ini mengaku dia mau jadi seorang kapten kapal di suatu hari nanti. Jadi cita-citanya itu cukup tinggi. Nah, dikatakan juga selama dia menjadi mahasiswa di UPNM, Zulfarhan adalah sosok yang menyenangkan dan juga bertanggung jawab. Jadi bisa dikatakan dia itu punya banyak teman gitu. Lalu geng, seperti yang kita tahu ya, kalau ada embel-embel kata pertahanan, ya berarti sudah pasti di lingkungan universitas tersebut ada yang namanya disiplin dan jadwal yang cukup ketat. Disiplinnya tuh disiplin tinggi gitu. Nah, dengan kondisi lingkungan yang disiplin dan juga jurusan pendidikan yang bisa dikatakan nggak mudah, Zulfarhan ini ternyata bisa melalui semuanya dengan baik. Terlebih lagi, UPNM ini adalah universitas yang menerapkan sistem asrama. Jadi semua mahasiswanya itu tinggal di sana. Tapi meskipun begitu, Zulfarhan ini hampir nggak pernah absen untuk menelpon keluarganya. Dia tuh rajin gitu ngabarin ayah dan ibunya, geng. Dan dia juga selalu menceritakan kabar apapun serta keseharian dia selama di asrama UPNM pada kedua orang tuanya. Dan di hari-hari Zulfarhan ini berada di kampusnya tersebut, semuanya berjalan dengan baik, tidak pernah ada keluhan-keluhan yang begitu berat gitu. Nah, namun semuanya jadi berubah di saat dia mulai naik ke semester 5 atau di tahun ketiga ketika dia berkuliah di sana. Dengan usia dia di saat itu sudah masuk 21 tahun, geng. Nah, disinilah tragedi mulai terjadi. Jadi geng, menjelang akhir Mei pada tahun 2017, ibu dari Zulfarhan yaitu Hawa itu udah hampir lebih dari 2 hari nggak nerima telepon dari anaknya si Zulfarhan. Padahal Zulfarhan ini nggak pernah absen atau nggak pernah libur sekalipun buat ngabarin kedua orang tuanya. Waktu itu si ibunya yang bernama Hawa dan juga ayahnya itu mengira ini bukanlah hal yang besar, bukanlah masalah gitu. Mereka berdua ngiranya mungkin aja handphone anak mereka itu hilang, rusak, atau anak mereka mungkin lagi sibuk belajar gitu. Jadinya mereka nggak terlalu khawatir atau gimana-gimana. Dan tanpa terasa oleh orang tuanya, ternyata Zulfarhan itu sudah lebih dari seminggu nggak ngabarin kedua orang tuanya. Dari situlah mereka mulai sadar merasa ada yang nggak beres dengan anak mereka. Tidak diketahui juga nih geng ya, apakah selama seminggu si Zulfarhan ini nggak ada kabar, orang tuanya sempat nanyain ke teman atau ke pihak sekolah gitu. Tapi yang jelas nih ya, kabar tentang Zulfarhan baru diterima oleh ayah dan ibunya ketika tepat di tanggal 1 Juni 2017, yaitu tepatnya pada pukul 10:30 malam. Di saat itu, yang pertama kali menerima kabar adalah Zulkarnain soal kondisi anaknya di asrama. Di saat itu, ayahnya ini nggak pernah ngebayangin bahwa dia akan mendapatkan berita seburuk itu, geng. Jadi dari kabarnya dikatakan pada pukul 11:30 malam, Zulkarnain mendapatkan panggilan telepon dari petugas UPNM yang mengatakan bahwa anaknya yang bernama Zulfarhan itu meninggal dunia. Wah, kebayang nggak tuh? Seminggu nggak ada kabar, terus orang tuanya lagi anteng-anteng aja, nggak ngerasa ada yang aneh gitu. Tiba-tiba dapat telepon dari pihak kampus kalau anak mereka meninggal. Dan di saat itu, saking nggak percayanya ya, ketika ditanya ulang, petugas tersebut menjawab bahwa anak dari Zulkarnain yang bernama Zulfarhan meninggal akibat terbakar, katanya. Di saat itu ayahnya masih belum percaya. Bahkan saking gak percayanya, sampai dibacain nomor identitas militer milik Zulfarhan sama si petugas UPNM. Tapi tetap aja ayahnya ini gak percaya. Terus juga menurut ayahnya kayak gak masuk akal, anaknya meninggal karena terbakar. Terbakar oleh apa gitu. Dan ayahnya yang bernama Zulkarnain ini sampai minta nomor identitas KTP-nya si Zulfarhan. Akhirnya pas di capture atau dikirim, ini pak anak bapak gitu, ini yang meninggal. Disitulah baru dia percaya. Dan sontak aja geng, langsung ayahnya di saat itu pada tengah malam memberitahu istrinya tentang kabar duka ini dan juga ketiga anak mereka yang lain yang masih kecil-kecil. Lalu mereka semua langsung berangkat dari rumah menuju ke Johor, Malaysia bagian selatan. Nah, tepatnya menuju ke rumah sakit Serdang di Kajang dengan jarak perjalanan sejauh 300 km. Akhirnya, singkat cerita, pada pukul 3 dini hari, keluarga Zulkarnain pun tiba di rumah sakit Serdang. Petugas UPNM di saat itu sedang berjaga di sana. Petugas ini langsung datang menemui keluarganya Zulkarnain. Dan sayangnya, mereka itu nggak langsung diizinkan untuk bisa melihat jenazahnya Zulfarhan, anak mereka. Sampai mereka menunggu ketika pukul 9 pagi. Nah, ini kasihan banget, geng. Dibiarin nunggu 6 jam tanpa tahu apa-apa. Udah gitu, yang mereka tunggu adalah jenazah anak mereka. Kan sedih banget ya. Saat diberitahukan laporan hasil otopsi,
otopsi, ternyata dikatakan 80% tubuh dari Zulfarhan itu terkena luka bakar. Dan di saat itu, kedua orang tuanya pun itu diminta untuk mengidentifikasi apakah benar jenazah tersebut adalah jenazah anak mereka, Zulfarhan. Lalu pihak keluarga akhirnya langsung ngecek sendiri dan mengidentifikasi kalau itu benar anak mereka. Dan di saat itu, suasana benar-benar sedih, geng. Keluarganya menangis histeris sejadi-jadinya. Singkat cerita, Zulfarhan pun akhirnya dimakamkan oleh pihak keluarga. Pada tanggal 2 Juni tahun 2017, Zulfarhan itu dimakamkan di sebuah kebun teh muslim di daerah Johor pada malam hari pukul 21.30 malam. Nah, dari sini kalian pasti bakal bertanya-tanya nih, geng, apa yang sebenarnya terjadi pada Zulfarhan? Kok sampai seperti itu? Kok tiba-tiba kedua orang tuanya mendapatkan laporan kalau anak mereka sudah meninggal dunia? Nah, sekarang kita bahas nih, geng, tentang kronologi apa yang terjadi dengan Zulfarhan sampai dia meninggal. Jadi geng, sebelum dimakamkan pada tanggal 2 Juni tahun 2017, pihak kepolisian ternyata sudah menahan sebanyak 36 mahasiswa UPNM dan Universiti Tenaga Kerja Nasional atau UTEN dengan tujuan untuk mengawal investigasi dalam menyikapi kasus meninggalnya Zulfarhan. Penahanan terhadap 36 mahasiswa tersebut sengaja dilakukan oleh pihak kepolisian Malaysia setelah pihak polisi menerima detail dari luka-luka yang dialami oleh si korban Zulfarhan. Dan dimulailah nih penyelidikan intensif oleh pihak kepolisian, dan penyelidikan awal itu membawa pihak kepolisian kepada dugaan bahwa Zulfarhan ini tewas karena dianiaya atau disiksa. Ngomong-ngomong nih, geng, ya, setelah 2 hari usai dimakamkan, tepatnya pada tanggal 5 Juni tahun 2017, pihak UPNM itu merilis pernyataan terhadap penyelidikan kepolisian tersebut yang intinya mereka akan bekerja sama dengan kepolisian dan berkomitmen untuk mengungkap kebenaran secara objektif dan menghormati proses hukum yang adil serta terbuka. Pokoknya si pelakunya harus ditemukan. Lalu kemudian, geng, dilakukanlah investigasi tahap pertama yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan mengungkapkan bahwa Zulfarhan adalah korban intimidasi yang terjadi di sekolahnya atau di kampusnya. Dan dia dinyatakan telah disiksa selama 2 hari berturut-turut mulai dari tanggal 21 Mei sampai dengan 22 Mei tahun 2017 oleh sekelompok mahasiswa di asrama universitas. Nah, jadilah orang-orang di saat itu kaget gitu kan, dan diduga intimidasi tersebut terjadi karena salah satu pelaku itu menuduh Zulfarhan mencuri laptop temannya. Jadi kayak dipelonco atau diberikan hukuman gitu, geng. Dan karena itu, para pelaku kemudian sempat menginterogasi Zulfarhan sekaligus langsung menyiksa dia agar mengakui perbuatannya. Dan tahu nggak, geng, alasan kenapa pihak kepolisian bisa menduga bahwa Zulfarhan ini tewas karena disiksa? Itu karena dari laporan otopsi menunjukkan bahwa terdapat 90 bekas luka bakar yang berasal dari setrika uap yang sengaja ditempelkan oleh seseorang ke tubuh Zulfarhan. Wah, gila ya, sedih banget, geng. Bekas-bekas yang ada di tubuhnya itu terlihat jelas tuh kayak ditekan baru digosok di badannya. Itu dalam kondisi panas. Tidak terkecuali bagian kemaluannya juga ikut disiksa. Dan selain itu, pada beberapa bagian tulangnya itu mengalami patah akibat benturan serta penyiksaan. Gak cuma setrika uap nih, geng, yang dijadikan alat untuk menyiksa Zulfarhan ini. Dikatakan para pelaku juga menggunakan ikat pinggang, selang karet, gantungan baju, dan benda-benda lain. Pokoknya harus bisa menyiksa Zulfarhan. Nah, lalu pada hari itu ada 30 lebih mahasiswa UPNM yang diduga merupakan pelaku. Dari 30 orang lebih tersebut, ternyata 19 dari mereka yang pada saat itu sama-sama seusia dengan Zulfarhan, yakni 20-21 tahun, akhirnya diduga bertanggung jawab atas apa yang terjadi terhadap Zulfarhan. Nah, pada awalnya mereka ini hanya didakwa dengan pelecehan dan mereka itu dipidana atas tindakan kekerasan aja. Tapi setelah itu, hukumannya jadi berubah setelah Zulfarhan meninggal menjadi sebuah kasus penghilangan nyawa. Nah, di saat itu, geng, dari 19 mahasiswa tersebut, ada 13 diantaranya mengaku tidak bersalah atas tuduhan penyiksaan terhadap Zulfarhan karena mereka mengatakan kalau Zulfarhan ini sempat mencuri laptop. Nah, jadi ada alibi lah dari para pelaku. Lalu, geng, 13 mahasiswa yang sudah tertangkap itu akhirnya didakwa dengan kasus sengaja menyebabkan luka bakar, dan jika terbukti bersalah, mereka dikatakan bisa menghadapi hukuman sampai dengan 7 tahun penjara. Namun mereka tidak langsung dikirim ke penjara di saat itu. Menteri Pendidikan Tinggi Malaysia yang dipimpin oleh Datuk Seri Idris Jusso itu menyatakan bahwa 13 mahasiswa tersebut masih bisa melanjutkan studi hingga hukuman buat mereka nantinya diputuskan.
Terus geng, sementara 6 tersangka lainnya itu harus menghadapi dakwaan penghilangan nyawa dengan ancaman hukuman mati apabila mereka memang terbukti bersalah. Nah, 6 mahasiswa tersebut dimasukkan ke penjara dan dikala itu mereka diborgol di samping para pelaku narkoba serta pencuri-pencuri kecil yang memang sudah sering keluar masuk penjara. Ke-6 tersangka tersebut namanya, ini geng, kalian bisa cek sendiri namanya. Dan semua tersangka tersebut umurnya nggak ada yang beda jauh dari si korban Zulfarhan. Benar-benar teman seangkatan semua. Dan dari sinilah setelah ke-6 mahasiswa tersebut ditetapkan sebagai tersangka, mereka pun mulai disidang. Dan sidang kasus ini itu berlangsung dalam banyak persidangan. Mulai dari 13 mahasiswa yang sebelumnya, terus yang 6 tersangka yang menjadi dalang utama, sampai ada 20 saksi yang dihadirkan selama persidangan kasus tersebut. Nah, mereka semua itu diberikan kesempatan untuk membela diri dan memberikan kesaksian serta pernyataan selama proses persidangan yang panjang mulai dari 15 September tahun 2017 sampai dengan 2 November tahun 2021. Dan selama persidangan berlangsung, akhirnya satu demi satu fakta mulai terkuak geng. Yang mana para pelaku ini mulai jujur dan menceritakan bagaimana caranya mereka menghabisi nyawa Zulfarhan, teman seangkatan mereka. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan kronologi yang bernama Sepekan Dalam Neraka yang dialami oleh Zulfarhan. Jadi geng, secara kronologi, tragedi mengerikan yang menimpa almarhum Zulfarhan ini dimulai ketika laptop milik salah satu dari 6 tersangka utama yang bernama Muhammad Akmal Zairi Azmal itu hilang pada sekitar awal bulan Mei tahun 2017. Nah, si Akmal Zuhairi ini langsung curiga bahwa orang yang mencuri laptop dia adalah si Zulfarhan. Entah bagaimana bisa awalnya dia langsung menuduh Zulfarhan. Gak ada informasi yang pasti mengapa Akmal Zuhairi ini langsung curiga sama Zulfarhan. Nah terus geng, pada tanggal 13 Mei tahun 2017, Zulfarhan kemudian sempat dipanggil ke bangunan Jebat namanya di UPNM karena dia dicurigai mencuri laptop tadi. Pada saat itu, Zulfarhan membantah dan menyatakan kalau dia nggak mencuri laptop milik Akmal Zuhairi. Terus dilanjutkan lagi nih geng, di saat itu Akmal Zuhairi sampai minta bantuan dari seorang bomoh. Nah bomoh itu bisa kita bilang kayak orang pinter lah atau dukun gitu geng, untuk mencari tahu kemana hilangnya laptop si Akmal Zuhairi tadi. Nah apakah itu dicuri orang? Kalau memang dicuri orang, siapa pelakunya? Di saat itu Akmal Zuhairi ini datang ke salah satu paranormal yang bernama Abdullah, dan dia ini adalah ayah dari salah satu 13 mahasiswa yang tertangkap yang bernama Muhammad Nasraf. Nah tapi sebenarnya Muhammad Nasraf ini bukan terdakwa utama, dia hanya ikut didakwa bersama 13 mahasiswa yang lain. Nah dia nggak dipenjara dan masih boleh kuliah gitu geng, hanya aja dia bakal dipanggil terus ke persidangan untuk menjadi saksi. Nah terus geng, singkat cerita, orang pinter yang bernama Abdullah tadi bilang saat sholat haji dan sholat istiqorah, coba minta petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala siapa orang yang sudah mengambil laptop si Akmal Zuhairi. Katanya nama yang keluar pada saat itu adalah nama si Zulfarhan tersebut. Nah dari sini nih, gara-gara ada orang pinter-pinter yang bobo agama gini nih, akhirnya timbul fitnah dari hal-hal tahayul gitu. Nah tapi geng, dikatakan juga nih, sebenarnya si orang pinter yang bernama Abdullah tadi ketika menyebutkan nama-nama orang-orang yang dicurigai mencuri laptop tadi, itu nggak cuma Zulfarhan doang, ada beberapa nama lain yang muncul di saat itu. Menurut pengakuan Abdullah yang ada di dalam petunjuk lewat sholat istiqorah dan juga sholat haji yang dia lakukan. Nah jadi nggak cuma nama Zulfarhan, tapi ada 3 nama, yaitu Zulfarhan yang pertama, terus ada Naim sama Izzat Amir katanya. Nah tapi nih geng, Abdullah ini tahu nama-nama orang tadi itu nggak tiba-tiba muncul aja di kepalanya, tapi sempat si Akmal Zuhairi yang kehilangan laptop itu menyebutkan beberapa nama orang yang dia curigai. Nah salah satunya ada Zulfarhan. Nah lalu Abdullah ini malah bilang pas dia melakukan sholat tersebut, katanya dia melihat ada tanda yang menunjuk ke salah satu orang yang pada saat itu adalah Zulfarhan. Nah jadilah si Akmal Zuhairi ini percaya sama perkataan si orang pinter atau paranormal tadi. Dia sangat yakin kalau yang nyuri laptop dia adalah si Zulfarhan. Padahal nih ya, disclaimer sedikit, itu bukan Zulfarhan pelakunya geng. Jadi pelakunya entah siapa, yang jelas Zulfarhan itu nggak mencuri laptop dari Akmal Zuhairi ini. Terus geng, singkat cerita, pada tanggal 20 Mei tahun 2017 pukul 3 pagi, Zulfarhan akhirnya dipanggil ke bilik 410 bangunan Jebat namanya. Nah itu merupakan ruangan asrama UPNM dan dia pun datang ke sana. Nah di saat itu dia akan diinterogasi terkait laptop yang hilang tadi. Datanglah Zulfarhan ke sana dan sesampainya Zulfarhan di sana, ya jelas-jelas dia membantah semua karena memang bukan dia pelakunya.
Dan pada saat itu, si yang punya laptop yang bernama Akmal Zuhairi yang sudah kepalang marah dan emosi, dia nggak mau mendengarkan penjelasan dari Zulfarhan. Dia malah langsung main fisik, main kasar dengan mengajak beberapa temannya yang jumlahnya sekitar 20-30 mahasiswa. Dan mereka semua menghantam Zulfarhan secara beramai-ramai. Pokoknya brutal banget di saat itu. Nah, pengeroyokan dan penganiayaan yang dialami oleh Zulfarhan ini nggak main-main, geng. Di saat itu, akibat dari kasus tersebut, tulangnya sampai patah. Terus juga dia sempat disiksa pakai ikat pinggang, selang karet, serta gantungan baju. Dan yang lebih gilanya nih ya, dia mengalami sekitar 90 bekas luka bakar yang berasal dari setrika uap yang dengan sengaja ditempelkan ke tubuhnya lalu digosok. Wah, kejam banget, geng. Lalu Zulfarhan tidak diberikan kesempatan untuk menjelaskan ataupun membela diri. Dia setelah disiksa langsung disekap di bilik 410 tersebut. Di saat itu kondisi Zulfarhan benar-benar memprihatinkan. Seluruh tubuhnya udah sakit-sakitan, geng. Dia benar-benar lemas dan seharusnya dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Tapi enggak. Nah, namun justru yang dilakukan oleh para mahasiswa yang mengeroyok dia tersebut, dia justru dikurung di ruangan terkunci selama beberapa hari. Dan dia terus-menerus dipantau secara ketat untuk mencegah otoritas universitas menemukan Zulfarhan dengan kondisi mengenaskan tersebut. Nah, para pelaku di saat itu lama-kelamaan mulai ketakutan juga karena melihat hasil dari tindakan mereka itu parah banget. Zulfarhan ini babak belur dan ya hampir sekarat lah. Lalu karena takut nih ya, para pelaku ini memilih untuk mengobati luka-lukanya Zulfarhan itu sendiri karena mereka nggak mau kalau misalkan dibawa ke rumah sakit yang ada nanti jadi kasus gitu. Nah, jadilah di saat itu mereka perlahan-lahan mengobati Zulfarhan dengan harapan Zulfarhan ini bisa sembuh. Dan kalau sudah sembuh nantinya dilepas lagi atau dikeluarkan dari bilik 410 tersebut, nggak disekap lagi. Nah, ini kalian bisa bayangkan gimana sakitnya jadi Zulfarhan. Tapi geng, jujur aja nih ya, sebenarnya kronologinya tuh panjang, geng. Penyiksaannya itu banyak gitu. Gue nggak mungkin ceritain di sini karena serem banget. Gue ketika riset kasus ini aja itu sampai elus-elus dada. Kok ada ya orang sekejam ini? Kok ada ya orang nggak punya hati kayak gini? Dan kasus ini benar-benar membuat Zulfarhan seperti bukan manusia lagi. Yang lebih gilanya adalah aksi biadab tersebut dilakukan oleh teman-temannya ini dari tanggal 20 Mei sampai dengan tanggal 22 Mei tahun 2017 tanpa henti. Jadi benar-benar disiksa terus-menerus, gak dikasih ampun, gak dikasih nafas. Nah, lalu barulah dilanjutkan dengan penyekapan. Lalu 5 hari setelah penyekapan dan penyiksaan tersebut, tepat pada tanggal 27 Mei tahun 2017, 4 orang pelaku akhirnya memilih untuk membawa Zulfarhan ke klinik untuk diobati. Karena menurut mereka, Zulfarhan sudah dalam kondisi yang benar-benar sekarat. Mereka sudah berusaha untuk mengobati, yang ada bukannya sembuh malah semakin parah. Nah, tapi sebelum mereka membawa Zulfarhan ke klinik, mereka terlebih dahulu mengatur skenario. Keempat pelaku tersebut sepakat untuk berpura-pura seolah-olah Zulfarhan ini mengalami luka akibat terkena ledakan selama pelatihan tentara di sebuah kamp tentara Fort Dixon yang berada di Negeri Sembilan. Jadi mereka ini ingin mengelabui pihak klinik serta dokternya. Di saat itu, dokter yang menangani Zulfarhan di klinik itu akhirnya menyarankan serta merujuk Zulfarhan ini untuk ke rumah sakit besar karena lukanya sudah sangat parah. Tapi di saat itu, para terdakwa tersebut sempat menolak karena takut ketahuan. Nah, mereka akhirnya minta ditangani dengan pengobatan basic aja gitu, pengobatan biasa. Dan Zulfarhan di saat itu seolah-olah dipaksa oleh para pelaku untuk bilang dia nggak mau bikin malu camp tempat dia latihan, sama nggak mau bikin ibunya khawatir. Nah, padahal mah dia udah sekarat banget, geng. Lalu sebenarnya, geng, pada tanggal 23 Mei tahun 2017 nih, ada seorang sersan yang bernama Tarmizi Saad. Dia bekerja di pusat medis UPNM. Dia ini bilang kalau dia sempat nemu sepotong catatan yang diselipkan di pagar pusat medis yang isinya bertulisan kayak gini. Kalau Anda punya belas kasihan dan kepedulian terhadap orang lain, saya mendesak Anda untuk menyergap ruang 410 di Blok Satria dalam kurung di depan masjid. Nah, terus dilanjutkan dengan tulisan ada pasien yang membutuhkan penanganan segera, katanya. Nah, di saat itu nggak ada yang tahu ya siapa yang menulis surat tersebut yang menjadi sebuah kode atau petunjuk gitu. Jadi kayak ada orang yang ingin membongkar kasus ini, yang ingin memberitahukan seseorang yang ada di asrama bahwa Zulfarhan disekap di sana. Nah, ternyata nih, geng, usut punya usut, ternyata yang membuat surat tersebut adalah salah satu teman dari Zulfarhan sendiri yang secara tidak sengaja dia sempat mergokin aksi biadab yang dilakukan oleh para pelaku.
Tapi karena dia takut peristiwa yang sama nanti bakal menimpa dia, akhirnya si teman Zulfarhan ini mencari cara agar bisa membuat kasus ini terbongkar. Nah, jadilah dia membuat surat tersebut sebagai petunjuk atau clue terhadap siapapun yang menemukan surat itu. Nama dari teman Zulfarhan ini adalah Aiman Aufa, dan dia memang sengaja menargetkan si Sersan Tamizi di pusat medis UPNM supaya mendapatkan pertolongan segera dari si sersan tersebut. Ada 2 surat yang dia buat. Surat kedua itu dia tempatkan di bawah pintu kamar pelatih keesokan harinya, yaitu pada tanggal 24 Mei tahun 2017. Nah, tapi dari 2 surat tersebut justru yang ditemukan adalah salah satunya, yaitu yang ditemukan oleh Sersan Tamizi. Tapi sayangnya, walaupun surat tersebut udah jelas gitu ya memberitahukan clue-nya, hal ini ternyata tidak berdampak. Gak ada satupun yang ditindaklanjuti oleh si penemu, bahkan oleh pihak kampus. Walaupun sebenarnya surat yang ditemukan oleh Sersan Tamizi ini udah diteruskan atau diberikan kepada pihak manajemen kampus, tapi dari pihak kampus cuma iya-iya aja dan nggak ditindaklanjuti sama sekali. Nah, jadilah di saat itu kasus Zulfarhan ini terabaikan. Nah, tapi surat tersebut sempat viral, geng, di kalangan UPNM, sehingga para pelaku itu sempat memindahkan Zulfarhan ke ruangan lain karena takut ketahuan. Nah, mereka udah tahu nih bahwa ada orang yang bikin surat yang isinya adalah clue kalau Zulfarhan sedang disiksa. Nah, jadilah para pelaku ini cari ruangan lain dipindahkan supaya ketika nantinya orang-orang datang ke ruangan 410, Zulfarhan udah nggak ada di sana. Lalu geng, di sisi lain ada salah satu teman Zulfarhan namanya Nurul Syuhada. Dia ini adalah seorang perempuan yang mengaku kalau Zulfarhan ternyata sempat menelpon dia dan mengadukan bahwa dia kesakitan setelah dia disiksa oleh para pelaku. Nah, sebelum disekap, Zulfarhan ini masih bisa menggunakan handphonenya. Sampai pada akhirnya setelah disekap, handphonenya itu disita, diambil gitu. Zulfarhan di saat itu juga sempat meminta tolong kepada Nurul untuk membantu dia carikan laptop yang hilang supaya dia nggak disalahin lagi, dan minta jangan kasih tahu ibunya tentang apa yang dia alami karena dia nggak mau ibunya khawatir. Nah, namun setiap kali si Nurul ini bertanya sama Zulfarhan, siapa sih yang nyerang kamu, siapa yang nyiksa kamu, Zulfarhan ini nggak mau ngejawab. Dia cuma ngomong kalau yang nyerang dia itu banyak, tapi nggak menyebutkan siapa aja nama-nama dari para pelaku tersebut. Dan tragisnya adalah ternyata itu adalah kali terakhir Zulfarhan ini berkomunikasi dengan temannya Nurul. Setelah itu dia benar-benar hilang kabar dan hilang kontak sama sekali. Lalu kemudian, geng, peristiwa tragis ini pun akhirnya mencapai puncaknya, geng, yaitu tepatnya pada tanggal 31 Mei tahun 2017. Kondisi Zulfarhan sudah sangat kritis. Di saat itu dia ya bisa dikatakan udah nggak mungkin ketolong lah. Zulfarhan tampak lebih lemah dan lelah serta dehidrasi. Sebelumnya udah diingatkan oleh dokter klinik untuk dibawa aja ke rumah sakit besar buat perawatan intensif. Tapi lagi-lagi para pelaku di saat itu tidak mau mengantarkan Zulfarhan ke rumah sakit, dan mereka juga mempengaruhi Zulfarhan agar menjawab nggak mau ke sana. Jadi karena udah ditolak, mau nggak mau dokter klinik pun nggak bisa berbuat apa-apa. Bahkan pada saat itu Zulfarhan juga mengatakan kalau dia udah merasa lebih baik, cuma minta perbannya diganti aja. Padahal aslinya dia benar-benar udah sekarat, geng. Pada malam harinya, masih di hari yang sama nih, tanggal 31 Mei tahun 2017, 2 orang pelaku yang bernama Akmal Zuhairi dan juga Azamuddin Matsofi itu membawa Zulfarhan ke apartemen salah satu teman mereka yang bernama Nazrin Muhammad. Nazrin di saat itu kaget dengan Zulfarhan yang dibawa oleh kedua pelaku dalam kondisi yang udah lemas dan ya udah nggak bisa bergerak lah, dibaringkan gitu. Dikatakan oleh kedua pelaku si Zulfarhan ini habis kecelakaan. Nah, jadilah si Nazrin, si pemilik apartemen, waktu itu cuma iya-iya aja dan nggak banyak tanya soal kondisi Zulfarhan ini. Dan dia juga nggak terlalu kenal Zulfarhan ini siapa, cuma tahu namanya aja dan jurusan dari Zulfarhan ini di universitas tempat mereka berkuliah. Nah, akhirnya mereka pun beristirahat di sana. Singkat cerita, keesokan harinya nih, geng, tepatnya pada sore hari tanggal 1 Juni tahun 2017, kedua tersangka itu melihat Zulfarhan udah dalam kondisi yang kaku, dan ketika coba dibangunin itu udah nggak respon, udah nggak gerak sama sekali. Paniklah mereka semua di saat itu, termasuk si pemilik apartemen yaitu Nazrin. Nggak ada satupun dari mereka di sana yang bisa CPR. CPR tuh yang kayak mencet-mencet bagian dadanya gitu. Dan akhirnya dibawalah Zulfarhan dengan menggunakan ambulan ke rumah sakit besar. Mau nggak mau tuh, karena mereka udah panik. Nah, namun malangnya ternyata nyawa Zulfarhan sudah tidak dapat tertolong lagi dan dia meninggal pada pukul 9.25 malam. Wah, kacau banget, geng.
Jadi kurang lebih nih geng, kalian udah paham nih ya, gambaran betapa mengerikannya kelakuan 6 orang terdakwa tersebut memperlakukan si korban. Mereka benar-benar segila itu terhadap teman mereka sendiri. Dan pada akhirnya kasus ini pun terbongkar. Para pelaku udah nggak bisa menyembunyikan tindakan kriminal keji mereka lagi. Semuanya akhirnya ketahuan dan terbongkar. Karena mau nggak mau, keluarga Zulfarhan harus dikabari, ya kan, anaknya meninggal. Nah lalu pada akhirnya pihak universitas pun menghubungi keluarga dari Zulfarhan untuk memberitahukan bahwa anak mereka meninggal dunia. Nah namun pada awalnya pihak keluarga sempat bingung kok bisa anak mereka meninggal secara mendadak. Nah lalu karena pihak keluarga merasa curiga dengan kasus ini, makanya pihak keluarga akhirnya melaporkan kepada pihak kepolisian dan para tersangka pun ditangkap. Nah terus geng, kita balik lagi ke cerita setelah para pelaku ditangkap. Jadi setelah proses persidangan yang panjang mulai dari 29 Januari 2018 hingga 3 November tahun 2021, Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur hanya menjatuhkan hukuman 18 tahun penjara kepada 6 orang terdakwa utama. Nah jadi pada awalnya itu cuma 18 tahun, dan itu juga gara-gara pengadilan menilai kalau mereka membuat nyawa korban hilang tanpa ada niat. Jadi mereka itu katanya tidak berencana untuk menghabisi nyawa si Zulfarhan, hanya ingin menyiksa aja gitu. Nah makanya mereka hanya mendapatkan hukuman 18 tahun penjara. Sementara 13 sisanya masing-masing dijatuhi hukuman 3 tahun penjara karena menyebabkan luka pada Zulfarhan. Mereka hanya ikut partisipasi aja, bukan pelaku utama. Dan tentu aja pihak keluarga korban itu mendengar putusan dari pengadilan merasa kecewa. Bahkan ayah dari Zulfarhan sempat mengalami trauma ketika menggunakan setrika karena teringat apa yang dirasakan oleh anaknya, ya kan? Karena bekas di tubuh Zulfarhan itu banyak bekas-bekas setrika gitu. Dan yang lebih mengerikannya lagi adalah di setrika uap yang digunakan oleh para pelaku dikatakan masih terdapat sisa kulit serta cairan merah korban yang menempel di sana, dan itu menjadi barang bukti kekejaman dari para pelaku. Terus geng, nggak tahu dirinya nih ya, 6 orang terdakwa utama yang divonis 18 tahun penjara ternyata sempat ajukan banding. Mereka mengajukan banding untuk mengurangi hukuman supaya hanya menjadi 10-12 tahun penjara aja. Dan jasa penuntut umum pun kemudian langsung mengajukan banding silang dengan menuntut hukuman mati terhadap para terdakwa. Mampus gak tuh? Awalnya udah dikasih 18 tahun, sok-sok mau minta diskon gitu ya, malah dikasih yang lebih berat. Nah lalu kemudian sekitar 2 tahun 8 bulan kemudian nih ya, tepatnya pada tanggal 23 Juli 2024 kemarin, Hakim Hadriah Syed Ismail menyatakan kejahatan terhadap Zulfarhan sangat mengerikan dan langka, yang sangat berbahaya bagi publik Malaysia dan harus dihentikan. Dia menilai hukuman 18 tahun yang dijatuhkan sebelumnya tidak sepadan dengan kekejaman para pelaku kepada korban. Menurut dia, luka parah di sekujur tubuh almarhum itu menunjukkan adanya niat untuk menghabisi nyawanya dari ke-6 pelaku tadi. Nah, tindakan ini menunjukkan jika ke-6 pelaku itu mempunyai niat buruk dan tidak berperi kemanusiaan serta tidak mempunyai rasa kasih sayang terhadap sesama. Oleh karena itu, dikatakan pengadilan Malaysia memutuskan hanya hukuman tiang gantung yang pantas untuk ke-6 terdakwa yang saat ini sudah berumur 28 tahun tersebut. Kebayang nggak tuh geng? Ya, udah menjalankan hukuman penjara, terus dari awal udah dinyatakan cuma di penjara 18 tahun, malah sok-sokan minta diskon. Nah, akhirnya dikasihlah hukuman gantung. Wah, ini keren sih Hakim Malaysia ya. Nggak kayak gua mau ngomong deh. Takut. Yeah. Sedangkan untuk 13 terdakwa lainnya ditambah hukumannya sekitar 4 tahun penjara. Dan mendengar putusan pengadilan tersebut, tampak kedua orang tua Zulfarhan melakukan sujud syukur saat keluar dari pintu pengadilan dan mengatakan bahwa keadilan akhirnya telah ditegakkan untuk putra mereka, geng. Dan kalau misalnya kalian bertanya nih ya, apakah pernah keluarga para terdakwa tersebut meminta maaf kepada keluarga Zulfarhan? Jawabannya nggak pernah, geng. Gila banget ya. Itu para pelaku keluarganya keras kepala banget, nggak pernah minta maaf kepada keluarga korban. Dan hal ini dikatakan oleh ibunya Zulfarhan sendiri yang bernama Hawa Osman dalam postingan Facebook mereka. Jadi benar-benar orang tua dari 6 terdakwa itu nggak pernah datang untuk meminta maaf kepada keluarga Zulfarhan. Bahkan ada juga orang-orang, para netizen yang membela 6 orang pelaku ini dengan mengatakan bahwa 6 nyawa akan hilang semuanya karena meninggalnya 1 orang katanya. Jadi kayak nggak sebanding
berbanding gitu. Aduh, ada-ada aja ya. Gue kira orang-orang aneh kayak gitu udah musnah di muka bumi ini. Ternyata ada aja gitu. Ya walaupun yang meninggal 1 orang kan dia nggak pengen meninggal. Sementara yang 6 orang itu ya dia yang membuat si 1 orang meninggal. Ya pantas gitu. Mereka juga harus meninggal gitu. Aduh, kesel. Nah, tapi apapun itu, akhirnya keadilan memang ditegakkan untuk Zulfarhan dan keluarganya, geng. Dan putusan itu sudah ketok palu. Nah, para terdakwa tadi, terutama yang terdakwa utamanya 6 orang, sebentar lagi akan dihukum gantung. Itu dia, geng, kasus tentang Zulfarhan, mahasiswa kedinasan Malaysia yang harus kehilangan nyawa akibat teman-temannya sendiri yang semata-mata atas tuduhan yang tidak berdasar. Laptopnya juga entah di mana, entah siapa yang maling. Bukan Zulfarhan yang maling, tapi justru Zulfarhanlah yang harus menanggung akibatnya. Gimana menurut kalian, geng, tentang pembahasan kita kali ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.